anak sekolah minggu GKPS naringgas marsikolah minggu riap memuji pasangap konham pitaham do pasangaponku Yesus Tuhan kin holongmu ale Tuhan patur sahon golukin goranmu mahu puji tong tong sai pasir sir mahanami gabena toru maruhur janana marhabiaran bani nai bata na tong tong si balo si boda ibagas biak nama dear aselam bintar barita Gorani Kristusin. Adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Baik adik-adik, selanjutnya sebelum kita ibadah, kita angkat lagu pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana Bagas goran nini bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apaton rina pasing, sito palangit pakon tamahon. Amen. Halani aido ase pagijang nai bata iya, anjaha ilayak-layak kon bani sada goran na mangatasi sagala goran. Ase manowot anjaha marsomba ibagas goran ni Yesus, sagala na inagor iatas, pakon na iatas tamahon, age na iturun ni tanah. Martong kumahita, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sampai saat ini boleh sehat, boleh melakukan kegiatan kami dengan baik. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Hari ini kembali kami beribadah kepada Tuhan, walaupun secara virtual, tapi kami penuh dengan sukacita karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami, semua anak sekolah minggu untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan dari teman-teman anak sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita
Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi, Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati, persiapkan Alkitabnya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hai adik-adik, ayo saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua Alkitabnya kan? Ayo, supaya kita duduk dengan tertib, mengikuti, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 27. Ayo dibuka Matius 27 ayat 27 sampai 31. Sebelumnya ayo kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati kakak guru sekolah minggu kami semua, berkati orang tua kami, berkati kami semua, supaya kami semua boleh bersuka cita ketika kami juga mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekali lagi firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ayo baca dalam hati di rumah, boleh juga bersuara supaya adik-adiknya yang masih kecil yang belum bisa membaca bisa mendengarkan. Ayo kakak juga bacakan. Berjudul Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya.
Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Oke, senang sekali kakak sekolah minggu berjumpa kembali dengan adik-adik sekolah minggu ya. Kakak mau bertanya dulu, siapa di sini pernah diejek sama kawan? Diejek, dihina, diolok-olokkan, siapa pernah? Mungkin ada ya. Kalau kita diejek kawan, apa yang kita rasakan? Ya pastilah sedih, Kak. Ada yang nangis, ada yang marah, ingin membalas ejekan kawan. Itu tidak boleh adik-adik ya. Membalas ejekan kawan tidak perlu kita lakukan. Jadi apakah yang harus kita lakukan kalau diejek kawan? Kita bersabar, kita diam saja ya. Kita berdoa dalam hati supaya Tuhan menjamah hati kawan kita yang mengejek itu. Karena kan kalau kita diejek, kita balas berarti kita samalah jahatnya dengan dia. Ya kan, kita tidak mau sama jahatnya dengan orang yang mengejek. Karena kan kalau kalian mengejek, biasanya itu mulutnya jadi monyong, ya kan, mukanya jelek. Jadi orang yang mengejek itu sebenarnya lebih jelek daripada yang diejek, ya kan? Jadi nggak perlu kita mengejek orang, nggak perlu kita membalas ejekannya. Jadi apa yang kita lakukan? Sekali lagi kita boleh bersabar, tapi jangan jadi sakit hati. Kita pikirkan aja, dia itu tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti mengasihi. Oleh karena itu boleh juga kita ingatkan, karena kita juga mempunyai tugas untuk mengingatkan kawan-kawan kita yang nakal ya, yang suka mengejek. Dari sekolah minggu pernah lihat ulat. Suatu kali ada cerita kakak. Suatu kali ulat dan kancil berjalan-jalan. Lalu si ulat ini ya biasalah jalannya kan, warnanya pun agak-agak pucat. Lalu mereka bertemu dengan ular. Lalu si ular ini mengejek si ulat. "Ih, jelek kali kamu, jalannya pun tidak bagus," kata si ular. Si ulat diam saja dia. Si kancil memang bilang, "Jangan mengejek." Tapi si ular terus mengejek dia. Tidak berapa lama adik-adik si ulat nggak nampak dia entah kemana. Lalu suatu hari si ular ekornya tertusuk sama ranting kayu. Wah, dia mengadu, aduh kesakitan. Lalu terdengar oleh seekor kupu-kupu yang cantik. Lalu si kupu-kupu yang cantik itu mencari pertolongan untuk menolong si ular. Wah, dia ketemu sama si kancil. Ayo, itu ada si ular lagi kesakitan, tolong dia. Lalu si kancil bilang, "Kamu siapa? Tidak pernah saya lihat di hutan ini." Wah, si kupu-kupu menjawab, "Saya adalah temanmu." "Hah, temanku? Sepertinya kita nggak pernah bertemu." Si kupu-kupu memperkenalkan diri, "Saya si ulat. Beberapa hari ini saya nggak menunjukkan diri karena saya sedang berubah ya menjadi seekor kupu-kupu ya. Rupanya si ulat yang dulunya agak jelek berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik." Lalu mereka pergi untuk menolong si ular. Si ular juga kagum, "Ih, cantik kali sih
kupu-kupu ini? Dari mana ini datangnya? Lalu si kancil memperkenalkan si kupu-kupu bahwa si kupu-kupu ini adalah ulat yang dulu sering diejek sama ular. Sekarang si kupu-kupu mau menolong ular. Wah, akhirnya adik-adik si ular minta maaf, dulu sudah mengejek. Jadi gitu adik-adik, kalau kita diejek, suatu kali nanti yang mengejek itu akan minta maaf sama kita, akan sadar dia akan kesalahan. Adik-adikku, bukan hanya kita rupanya yang diejek. Tadi di bacaan firman Tuhan kita sudah baca dengan judulnya Yesus diolok-olokkan. Diolok-olok itu diejek. Tadi jelas kita bacakan di mana 1 minggu lagi ya, tanggal 1 nanti Jumat Agung ya, hari kematian Tuhan Yesus ya. Kita merayakannya di rumah saja, tapi kita ingat itu hari kematian Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, lalu dibawa ke pengadilan. Nah, di sana dia pun diolok-olok, dihina, diejek. Tadi dikatakan dibuka bajunya ya, dipakaikan baju warna ungu. Tandanya apa? Tandanya mengejek itu. Iya kan? Kemudian apalagi dikasih ada bulu, lalu dianyam mahkota duri, ditaruh di kepalanya, sakit sekali kan adik-adik. Kemudian ada bulu tadi dipukul ke kepala Tuhan Yesus, diludahi. Wah, sangat sedih sekali ya, sangat jahat sekali serdadu-serdadu itu memperlakukan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus salah? Tidak adik-adik, tapi serdadu-serdadu itu yang nakal, yang jahat, ya kan? Nah, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus diam saja, ya, diam saja. Wih, kalau gitu Kak, kalah dong Tuhan Yesus, nggak hebat dong Tuhan Yesus. Bukan, ya bukan begitu. Tuhan Yesus tidak mau melawan, tidak mau membalas, karena seperti tadi Tuhan Yesus tidak mau sama jahatnya dengan serdadu-serdadu itu. Kalau dilawan, ditumbuhkan berarti sama lah dia jahatnya dengan serdadu itu. Tuhan Yesus tidak mau. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah dan sampai akhir hidupnya dia tidak mempunyai kesalahan. Dia bersabar, kan sudah diejek, sudah dilukai. Tuhan Yesus tak bersabar karena Tuhan Yesus tahu suatu ketika nanti orang-orang yang mengejek dia, orang-orang yang mengolok-olok dia, bahkan menyiksa dia itu, suatu hari nanti mereka akan kagum, akan takjub akan kehebatan Tuhan Yesus, akan sadar bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Kapan itu Kak? Iya, sewaktu Tuhan Yesus sudah diadili, sudah diputuskan untuk disalibkan walaupun tidak bersalah. Nah, pas hari kematian Tuhan Yesus itu, kalau kalian baca di Alkitab nanti, bahwa tirai bait suci terbelah, baru terjadi gempa yang sangat hebat, sehingga serdadu-serdadu itu sadar, mengakui benarlah Yesus ini adalah anak Allah. Yesus ini adalah Tuhan yang luar biasa, yang bumi pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Bumi pun bisa berguncang ditaruh Tuhan Yesus. Itulah tandanya Tuhan Yesus adalah anak Allah. Yang dulunya mereka ejek, sekarang mereka jadi takjub, jadi kagum mereka, jadi mereka menyadari akan kesalahan mereka yang selama ini suka mengejek, suka menghakimi walaupun kesalahan Tuhan Yesus tidak ditemukan. Jadi sekalian kita belajar, kita meneladani, meniru sikap Tuhan Yesus. Seperti di awal tadi kakak bilang, tidak perlu dilawan, tidak perlu dibalas ejekan kawan. Tapi kalau misalnya sudah terlalu parah, misalnya mereka memukul, melukai kamu, bisa juga kamu melaporkannya misalnya kepada orang tua kalau di dekat rumah ya. Kalau nanti di sekolah bisa melaporkannya kepada guru, kepada orang yang bisa menjadi mengatasi persoalan. Bahkan adik-adik kakak sekalian yang sudah besar-besar,
ya mungkin ada di sekolah istilahnya sekarang dibully, ya dibully. Ya, memang kalau masih dibully secara ucapan masih bisa kita mungkin bersabar ya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kawan kita yang nakal, yang membuli itu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menjamah hatinya sehingga dia sadar. Tapi kalau sudah kamu dilukai secara fisik, sudah bisa kamu melaporkan kepada guru, kepada orang tua atau kepada polisi, supaya juga diberikan peringatan sehingga tidak menjadi satu situasi yang lebih parah ya adik-adik ya. Kita memang diminta Tuhan juga untuk berhikmat ya, untuk melaporkannya supaya kawan kita itu boleh katakanlah diurus, diproses sehingga dia boleh menyadari kesalahannya, supaya jangan juga terjadi hal-hal yang lebih parah yang bisa mungkin merugikan kamu dan membuat kamu semakin terluka. Tapi ingat sekali lagi, jangan menjadi sakit hati kalau misalnya dibully. Berjuanglah. Kalau dibully memang misalnya kan kamu berjuang supaya nampak bahwa kamu bukan seperti yang dikatakan orang. Ya, kamu berjuang, kalau kamu pintar, kalau kamu sukses berhasil, pasti yang membuli kamu itu akan sadar dan dia akan hormat, akan sopan, akan mengagumi kamu. Tetapi bukan karena kamu balas, tetapi biarlah Tuhan yang memberikan pembalasan kepada mereka. Adik-adik, jadi sekali lagi kita meneladani sikap Tuhan Yesus, bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak sanggup, bisa. Kan dia kan anak Allah, bisa, tapi Tuhan Yesus memilih untuk bersikap diam, untuk bersabar, dan boleh juga menegur orang-orang yang berbuat yang kurang baik terhadap kita. Sekolah minggu, diingat ya, kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu ya bersikap sabar. Tapi ingat, sebagai anak sekolah minggu, jangan duluan kita pulang mengejek ya. Sekolah minggu jangan menjadi orang-orang yang suka mengejek ya. Oke adik-adik sekalian, demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan memberkati kamu, menolong kamu, walaupun kita masih belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah, tidak mengurangi sukacita kita untuk terus ya hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi seperti kami bilang tadi, tanggal 1 nanti hari Jumat kita sudah memperingati Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, jangan berbuat dosa, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi taat dan turutilah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang jahat, terhadap orang-orang yang melukai, yang mengejek, mengolok-olok. Tuhan Yesus tetap bersabar. Kami juga ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan mau meneladani, mencontoh sikap Tuhan yang bersabar ketika kami mungkin diejek oleh kawan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang jamah hati mereka sehingga mereka boleh berubah menjadi lebih baik dan kami boleh hidup rukun dan damai. Ampuni kami juga Tuhan, mungkin kami juga ada yang pernah mengejek kawan, mengejek adik, mengejek kakak. Kami berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berikan kami semua kekuatan dan kesehatan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Rukmahita maka tahun tonggo, o Yesus hasomani, o Yesus hasomani, Anami haganuk, pasada urnami, asetorang ganuk, semboy dalanon nami, salakana torsa, dopham hasomanami, torang age uja. Amin. Adik-adik yang kelas TK, yang dulu sekolah sampai kelas 2, ya rekam lagunya, bernyanyi tanda paku ya, tanda paku di kaki dan tangan ya, dikirim ya. Untuk yang kelas 3 sampai kelas 4, kelas 2 sampai kelas 4
menghafalkan ayat hafalan kita, yaitu dari Matius 5 ayat 10. Ya, Matius 5 ayat 10. Kelas Nazaret membuat beberapa kalimat sebagai satu pernyataan tekad untuk tidak membuli kawan, untuk tidak mengejek kawan. Ya, oke, dikirimkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.